Kami dari kelompok 11 Andromeda, kami ingin mewawancarai Kak Sanafa, mentor kami, tentang tips perkuliahan dan berorganisasi. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama. Menurut kakak, bagaimana organisasi bisa mendukung prestasi di akademik? Menurut aku ngaruhnya organisasi gitu ya buat akademik. Menurut aku sih ngaruh banget. Soalnya dari organisasi itu kita itu jadi melatih buat ngomong sama orang lain gitu. Dan juga ke dosen tentunya. Jadinya waktu di akademik kita tuh lebih gampang dan berani buat bertanya ke dosen atau ke teman-teman yang lainnya gitu. Setelah lulus nanti, tips kuliah dan organisasi apa yang ingin kakak wariskan ke adik tingkat? Karena tahun ini aku di Hima, jadinya aku rekomendasiin kalian masuk Hima. Soalnya dari situ tuh benefitnya banyak banget, dan itu tuh ngaruh banget ke soft skill kalian gitu. Banyak banget soft skill nanti yang bisa kalian ambil dari organisasi tersebut gitu. Selama kalian mau membaur dan mengupgrade diri kalian gitu. Selanjutnya, bagaimana cara kakak tetap disiplin mengerjakan tugas kuliah? Kalau aku sih, gimana kita bisa disiplin itu pasti dari diri kita sendiri kan ya. Ya introspeksi diri dulu lah. Kalau tugas kuliah itu emang penting. Terus kita juga butuh teman yang kayak ngajak gitu loh. Kan teman itu kayak ngaruh banget kan ke kita. Kalau teman kita malas tuh biasanya kita ikut malas gitu. Jadinya kita harus cari teman yang support juga dalam hal organisasi maupun itu akademik gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa strategi kakak untuk tetap fokus belajar di tengah banyak kegiatan? Gimana bisa fokus sih, biasanya aku kayak ngulang materi yang aku ke kelas itu. Kan di kelas itu kadang nggak fokus kan, nah itu ngulang materi itu sendiri gitu, karena aku tuh tipenya orang yang fokusnya bisa kalau sepi gitu. Jadi kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Kak Sanafa, bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dan berorganisasi? Cara bagi waktu aku buat kuliah sama organisasi itu aku urutin dulu mana yang paling penting gitu. Jadi aku bikin kayak to-do list, mana yang deadline-nya mepet dan mana yang bisa ditinggal gitu. Jadinya kita tahu waktu mana yang bisa kita ambil di sela-sela itu. Misal di satu organisasi ini misal ada rapat, terus di situ kita juga lagi ada tugas banyak. Misal di rapat itu bisa kita izin dulu. Soalnya dari aku tuh lebih ngutamain kuliah, karena kan kuliah itu nomor satu ya kan, kita tujuan kuliah tuh pasti belajar. Tapi mau gak mau kalau kita udah masuk organisasi itu kita juga harus mau tanggung jawabnya. Jadi jangan sampai kalian dengan mengesampingkan organisasi itu kalian jadi nggak tanggung jawab sama hal itu gitu. Jadi tetap harus ada to-do list apa yang bakal kalian kerjain gitu. Untuk selanjutnya, pesan kakak untuk mahasiswa baru yang pengen ikut organisasi, Kak? Pesan aku sih jangan ragu-ragu, jangan takut-takut, karena pengalaman itu nggak bisa dibeli pakai uang. Jadi kayak kapan lagi kalian bisa mencoba hal itu gitu, kalau nggak waktu masa kuliah kalian gitu. Oke, selanjutnya tadi kan udah ditahu Kak Sanafa kalau misal di Hima itu ada manfaatnya. Menurut kakak apa manfaat terbesar ikut Hima bagi mahasiswa? Manfaat terbesar itu mungkin yang manfaat terbesar tuh gak mungkin kelihatan ya. Soalnya itu kita tuh pasti manfaatnya tuh dari soft skill kita gitu. Dari Hima itu kita tuh bisa melatih banyak banget lah, kayak public speaking, terus ngatur waktu, manajemen waktu. Habis itu tentang perkuliahan juga, kayak kita jadi lebih tahu mengenai web siamik lah, ilmu lah. Terus kita juga jadi tahu seluk-beluknya administrasi UPN kayak gitu. Administrasi UPN ini bukan dalam hal yang mahasiswa, maksudnya kayak tentang UKT atau relaksasi UKT kayak gitu. Terus jadinya nggak monoton kita di kuliah tuh belajar tentang mata kuliah aja gitu. Dan dari
organisasi itu kita itu lebih kayak banyak relasi juga kan, pasti banyak dikenal orang dan kita jadi gampang buat membaur ke orang lain gitu. Kak, menurut kakak apa kesalahan yang harus dihindari mahasiswa saat dia ikut berorganisasi atau saat dia ikut mendaftar dalam organisasi gitu? Apa ya? Kesalahan yang harus dihindari kalau kita ikut organisasi. Ini sih, ngelawan rasa males itu harus dihindari banget, soalnya kan kita juga manusia ya, pasti aku pun pernah ngerasa kayak males, ngapa-ngapain males, itu benar-benar harus dilawan sih, karena kalau kita udah males itu buat ngerjain, misal nih kita males buat ngerjain to-do list pertama, nanti to-do list kedua kita tuh bakal lebih males dan bakal lebih ngaret gitu. Nunda-nunda pekerjaan itu juga jangan sampai kalian kayak ketagihan itu gitu, karena itu tuh bisa ngebikin kalian stres dari situ, soalnya pasti numpuk di akhir kan, jadinya tuh bikin kalian stres gitu. Oh, kan kakak kan juga ikut hima, terus ikut kuliah juga sih kak. Kan pastinya jadwal harian kakak kan juga padat ya kak. Gimana sih kak cara ngatur jadwal harian kakak kalau yang seperti itu tadi? Ya karena itu di hima sendiri tuh ada kalender hima, jadinya di kalender hima itu di setiap tanggal itu udah ada ngapa-ngapain aja di tanggal itu. Jadi misal kalau ada kerja kelompok nih, aku lihat dulu kalender himanya aku kosong nggak ya. Dan kalaupun yang kuliah itu lebih urgent, aku ini dilihat dulu ini bisa ditinggal nggak ya gitu. Jadi kayak kadang aku itu kayak rapat tapi aku ngerjain tugas gitu. Misal kalau emang mepet banget, bisa sih kayak bisa dicuri-curi waktu selama kalian itu pinter lah manage waktunya gitu. Selanjutnya kak, apa pengalaman kakak yang paling berkesan saat berorganisasi di hima? Pengalaman sih nggak ada pengalaman terkhusus ya. Menurutku yang paling terkesan itu waktu kita lagi kumpul-kumpul sama teman-teman kita. Misal tuh organisasi tuh bisa buat kita nyaman kalau isinya itu bisa bikin kita nyaman juga gitu loh. Jadi sebisa mungkin kita itu kayak membaur lah sama organisasi kita gitu. Itu sih yang paling seru kalau kita lagi kumpul tuh, soalnya sering kayak bercanda, ketawa-ketawa gitu. Selanjutnya, apa tips kakak agar tetap aktif di organisasi tanpa mengabaikan perkuliahan? Tips aku sih menanam mindset kita itu kalau kuliah itu juga penting gitu. Jangan sampai terlena sama organisasi, soalnya kan IPK nanti kan pasti di kuliah itu bakal dilihatnya tuh IPK-nya ya, jadinya kayak harus tetap belajar. Terus apalagi kalau dapet teman hima itu kan kita bisa sharing ya, bisa sharing tugas, bisa tanya-tanya tugas gitu. Ya tipsnya sih jangan meremehkan kuliah aja sih gitu. Selanjutnya kak, kan biasa di kuliah pasti stres kan kak? Bagaimana sih cara kakak menghadapi stres perkuliahan serta organisasi sekaligus? Ini sih keluar sama teman kadang. Nah kalau teman hima kita enak, itu stresnya tuh gak bakal terlalu kerasa gitu. Dan misal kalau emang lagi stres sama hima dan kuliah itu aku biasanya keluar kayak lari gitu, jogging atau olahraga apapun yang bikin fisikku itu capek. Jadi kalau fisikku capek, mentalku itu nggak ikutan capek gitu loh. Jadi fisikku aja yang capek. Jadi misal nanti kalau udah capek kan kita tidur gitu. Itu sih tips dari aku kayak biar nggak stres. Terus juga jangan keseringan scroll HP. Misal tuh kita udah stres nih, terus kita scroll HP itu menurutku malah ngebikin jenuh otak gitu. Jadi kalau tipsku sih keluar dan merasakan udara dunia Surabaya. Walaupun panas. Oke, selanjutnya ya kak, bagaimana cara kakak mengatur prioritas antara tugas kuliah dan kegiatan hima kak? Kan misalnya sama-sama bentrok ini gimana? Deadline-nya mepet semua. Kalau sama-sama bentrok terus mepet, itu mau gak mau itu harus ada yang, kan kita tuh kalau ngepisahin organisasi sama kuliah tuh nggak bisa 50%. Pasti tuh ada yang kayak 30%, ada yang dapat 70% gitu. Nah di waktu-waktu tertentu kita tuh harus ngorbanin salah satu yang emang bisa kita korbanin gitu. Karena kan kita juga nggak bisa membelah diri ya. Jadinya penting banget buat kayak bikin skala prioritas gitu. Jadi skala prioritas itu mana yang lebih urgent dan mana yang lebih deadline-nya mepet gitu.
Oke, selanjutnya apa sih Kak keterampilan yang Kakak dapatin dari organisasi yang membantu di kuliah? Keterampilan yang aku dapetin sih, aku gampang buat ngomong di depan orang banyak sih. Dulu itu aku tuh gampang, aku bisa, cuman itu nggak seluas kayak waktu aku udah masuk hima gitu. Aku tuh jadi lebih percaya diri sama aku sendiri, sama diriku sendiri, dan kayak lebih enak aja ngobrol sama orang gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa tips kakak supaya nilai kuliah tetap terjaga walau sibuk dengan organisasi? Kalau masalah nilai itu mau nggak mau ya harus belajar ya teman-teman. Kan kalau nggak belajar pun nggak bakal ada nilai yang bagus. Tapi kalau dari aku sih, kalau bisa itu selalu ngerjain tugas dan jangan telat gitu aja. Karena kalau telat itu kadang kan ada dosen yang sensitif gitu. Kalian tuh bisa dianjlokin, bisa dinaikin. Dosen tuh kan gampang banget ngasih nilai. Selagi kalian mau ngerjain tugas, itu setidaknya jangan telat ngumpulin gitu aja. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan pasti kegiatan organisasi dan kegiatan perkuliahan tuh pasti pernah bentrok kan? Kakak ada nggak contoh pengalaman yang paling parahnya? Kapan ya? Ada sih, waktu itu tuh kayak lagi ada proyek kuliah, terus ada juga proker salah satu hima. Nah, untungnya aku itu nggak megang proker. Jadinya aku tuh ikut rapat itu hanya buat memastikan aja progres mereka. Nah, dari situ tuh aku tuh ikut, tapi aku ngerjain proyekku. Tapi setelah itu aku langsung pulang buat kerja kelompok gitu. Itu sih yang paling hektik menurutku, soalnya kayak sosial energinya kan gampang habis gitu ya. Terus otaknya juga kayak berpikir terus gitu, itu capek sih. Menurut kakak kapan waktu yang tepat untuk gabung sama organisasi? Waktu yang tepat untuk apa? Gabung organisasi. Gabung. Waktu yang tepat ya waktu open recruitment. Ya soalnya kalau nggak open recruitment gimana bisa masuk organisasi dong. Nah kalau open recruitment itu waktu itu aku di semester 2 sih teman-teman. Jadi menurutku itu udah waktu yang paling pas buat kalian mencoba hal baru. Di semester 1 ini pun boleh, tapi aku tuh di semester 1 waktu itu tuh pengennya cuman ngenalin kampus dulu gitu. Gimana sih lingkungan ini gitu, gimana sih kayak culture-nya di sini tuh gimana sih. Nah, waktu semester 2 udah kenal tuh OPN itu gimana, baru aku kayak yakin kalau masuk organisasi gitu. Kak, pertanyaan terakhir. Ini dadakan banget pertanyaannya. Jadi di Himativa kan ada beberapa divisi. Bisa nggak jelasin ke kita tentang divisi-divisinya sama proker-prokernya itu apa aja? Kalau divisi ya, kalau di Hima itu adanya departemen, bukan divisi teman-teman. Departemen, ada departemen tuh yang pertama ada BPH. BPH itu bukan departemen ya teman-teman. Ada BPH. Nah BPH itu Badan Pengurus Harian. Ya seperti biasanya ada ketua, ada wakil, sekretaris 1, 2, bendahara 1, bendahara 2. Terus ada departemen advokasma. Nah kebetulan tuh departemenku sendiri. Nah itu tuh di advokasma itu nggak ada proker. Jadi di advo itu nggak megang proker sama sekali, tapi kita megang agenda. Nah agenda itu ada open talk, ada sekolah advokasi yang kemarin kalian lihat, sama mabaker, sama kastra, kajian sastra. Nah habis itu kalau di kaderisasi itu ada proker yang kalian kemarin pemaba dan BCD ini gitu. Nah terus kalau di apalagi aircraft itu jualan teman-teman buat pemasukan hima dari hampers kit kalian itu. Terus yang supernova sama nebula ya kalau nggak salah, ya itulah. Terus yang keberapa ini? Ya nggak tahu lah. Nah departemen internal tuh biasanya tuh ngebikin proker yang ngebuat satu angkatan itu lebih dekat, atau satu prodi itu lebih dekat, maaf. Kayak ICE kemarin, siapa yang ikut ICE, ada nggak? Nah itu ICE, nanti ada lagi proker lagi, nanti kalian tunggu aja. Terus habis itu ada eksternal itu ngehubungin antara Himativa sama hima yang di luar gitu.
kayak studi banding, safari kampus dan lain-lain. Terus buat departemen selanjutnya itu ada Penmas, pengabdian masyarakat. Itu buat nganuin hima ke masyarakat, kayak kita kunjungan panti. Waktu itu kita pernah kunjungan panti, kita pernah abdi desa atau bina desa. Jadi kita tuh di desa 5 harian gitu. Jadi kita kayak istilahnya kayak KKN kecil-kecilan gitulah, tapi seru banget. Dan itu bisa dibilang KKN sih, tapi nggak sebulan gitu. Terus banyak sih di Pengwas, nanti ada proker-proker, nanti kalian tunggu aja. Terus habis itu ada multimedia. Nah, departemen multimedia ini yang bertugas buat ngevideo, bikin video profile, terus admin IG kayak gitu-gitu. Jadi tentang poster dan lain-lain, media partner juga. Udah sih, itu sih teman-teman. Sekian dari podcast kami. Bila ada kurang salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.